Yang pertama jelas kami tidak sendiri, jadi kami bersama teman-teman masyarakat sipil yang punya concern terhadap tahapan pemilu, proses demokrasi kita dan bagaimana pemilu kita bisa berlangsung dengan baik. Kami mengadakan acara ini, kita berkumpul bersama, ada dari Lima, dari Tepi, dari Formapi, ya, dari Kata Rakyat. Sebenarnya kita prihatin dengan semua kondisi ini yang itu memastikan bahwa proses dan tahapan pemilu berlangsung dengan baik. Banyak kekurangan, mungkin ada potensi pelanggaran atau sengketa, mari kita selesaikan dengan sebaiknya dengan mekanisme yang ada. Bagaimana fungsi penyelenggaraan pemilu dikonsolidasikan antara kinerja dan KPU dan juga Bawaslu supaya ke depan tahapan dan proses pemilu bisa berlangsung lebih baik, lebih demokratis dan tetap membuka peluang partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Yang kedua adalah terkait catatan politik akhir tahun. Kita melihat bagaimana tahun 2022 ini tahun yang berat, sudah kita bisa lewati dengan semua kinerja pemerintahan. Tapi bagaimana tahun politik ini yang sudah mulai panas di 2022 itu tetap bisa kita kendalikan tetap kondusif di tahun 2023, karena kita melihat pasti loyalitas terhadap Presiden Jokowi juga semakin melemah. Bagaimana akan kontestasi pemilu 2024 semakin kuat, tapi bagaimana kita tetap menjaga satu sisi dinamika tahapan proses politik itu berlangsung tetap kondusif untuk bagaimana stabilitas pembangunan ekonomi melanjutkan kinerja Pak Jokowi sampai dengan 2024 itu bisa berlangsung dan terjaga dengan baik. Jadi kita boleh memanaskan mesin politik, tapi mana mesin ekonomi tetap berlangsung dengan baik. Yang ketiga adalah kami ingin mengutarakan keberhatian kita terhadap bagaimana menurunnya proses kita sebagai negara demokrasi, ya. Memang kita melihat bisa semakin kuat sebagai negara demokrasi, tak negara tampil sebagai negara yang makin kuat, tapi bagaimana elemen masyarakat sipil, civil society, ruang publik itu ya makin termampatkan atau semakin terdesak, ya. Ini menjadi PR kita, karena apapun demokrasi yang baik itu harus berjalan seperti roda, jadi dua sisi, ada fungsi check and balances. Negara yang kuat butuh menampilkan juga diimbangi dengan masyarakat sipil yang kuat, kebebasan berpendapat yang bagus, semua itu sebagai fungsi check and balances. Pemerintah bisa berjalan dengan baik, tapi juga masyarakat sipil, rakyat juga bisa memberikan masukan di konstitusi. Nah, catatan soal kemunduran demokrasi, soal penegakan hukum, soal proses politik, tahapan pemilu ini menjadi catatan kami supaya ke depan di tahun 2023 ketika suhu politik semakin panas, kita tetap menjaga kepentingan bersama, karena kita boleh berkontestasi dengan gerbong politik masing-masing, dengan partai masing-masing, dengan pilihan politik masing-masing, tapi bagaimana kita tetap terikat dalam sebuah kebersamaan bahwa kita sebagai bangsa, kita mencintai, kita punya Indonesia yang kita cintai.